Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hardina Agustin dengan NIM C03219033. Di sini saya dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Humaniter. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Langsung saja. Hukum humaniter internasional juga dikenal dengan hukum perang dan saat ini berkembang menjadi hukum sengketa senjata. Hukum humaniter internasional ialah hukum yang mengatur ketentuan pelindungan korban perang dan segala sesuatu yang menyangkut mengenai tata cara dalam melakukan perang. Terdapat dua pokok mengenai hukum humaniter internasional, yaitu hukum yang mengatur cara dan alat yang diperbolehkan untuk berperang dan hukum dalam hal pelindungan pada kombatan dan penduduk sipil. Prinsip hukum humaniter internasional ada 6. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Kedua, ada prinsip kepentingan. Yang ketiga, ada prinsip proporsional. Yang keempat, ada prinsip pembeda. Yang kelima, ada prinsip larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. Yang keenam, ada prinsip pemisah ius et bellum dan ius in bello. Prinsip kemanusiaan diartikan sebagai pelarangan sarana dan metode perang yang tidak penting untuk tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Tujuan prinsip ini yaitu untuk melindungi dan menjamin penghormatan setiap manusia. Manfaat dari prinsip ini ialah sebagai peningkatan pengertian, persahabatan, bentuk kerjasama, dan suatu perdamaian di antara seluruh rakyat, sehingga tidak tercipta diskriminasi. Pada prinsip kemanusiaan juga dapat diterapkan terhadap tawanan perang di mana pengaturan tawanan perang diatur dalam beberapa pasal pada Konvensi Jenewa 1949. Selanjutnya, prinsip kepentingan diartikan sebagai suatu ketentuan yang telah menetapkan suatu objek sipil dapat menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut seperti objek telah memberikan kontribusi efektif dalam tindakan militer pihak musuh. Dan selanjutnya, pada tindakan penghancuran, penangkapan, pelucutan terhadap objek tersebut akan memberikan keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan. Selanjutnya ada prinsip proporsional. Dalam prinsip proporsional, setiap serangan pada operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban pada pihak sipil, yaitu berupa hilangnya nyawa, luka-luka, kerusakan harta benda berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang berimbas dari akibat serangan tersebut. Menurut Mahkamah Internasional, setiap negara yang sudah mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, maka harus dipastikan terlebih dahulu kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional. Selanjutnya ada prinsip pembeda. Tujuan dari prinsip ini ialah untuk melindungi warga sipil dari serangan. Kombatan mempunyai kewajiban untuk membedakan dirinya dengan warga sipil. Hal ini berkaitan dengan identitas kombatan sebagai orang yang berhak ikut dalam pertempuran. Sehingga setiap kombatan yang melakukan serangan kepada kombatan atau objek musuh tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Pada prinsip pembeda, seorang kombatan yang telah melakukan serangan tanpa membedakan dirinya dengan orang sipil bisa dikategorikan telah melanggar hukum humaniter internasional. Selanjutnya, prinsip larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. Pada prinsip larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya ialah suatu aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Ketentuan pada prinsip ini menetapkan bahwa cara atau metode perang yang benar, yaitu cara atau metode yang dilaksanakan hanya untuk memusnahkan kekuatan militer lawan. Pada prinsip yang terakhir, yakni prinsip pemisah ius et bellum dan ius in bello. Dalam keberlakuan hukum humaniter internasional, ius in bello atau hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata tidak dipengaruhi dengan ius et bellum atau hukum mengenai keabsahan tindakan perang. Hukum humaniter internasional telah mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang.
Suatu negara yang telah melakukan perang dapat dikatakan telah melanggar hukum internasional, yakni ius contra bellum dan ius et bellum. Kemudian, ketika peperangan, para pihak diwajibkan menghormati dan melaksanakan ius in bello atau hukum humaniter internasional. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.